Kepada yang terhormat Ibu Guru Penguji Karya Ilmiah Siswa kelas 6, yaitu Ibu Eli Mahmuda, SAG, SPD, MPD. Kepada yang terhormat Ibu Penguji kedua, yaitu Ibu Aulia Khalifah, SPD. Kemudian yang terhormat Bunda yang sudah berkenan hadir pada hari ini, anak-anak yang hebat semuanya. Alhamdulillah kami bisa bertatap muka dengan panjenengan semuanya, dengan Ibu Penguji dan Bunda yang berkenan hadir pada hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat pada kegiatan yaitu presentasi karya ilmiah siswa dari kelompok 4 kelas 6A SD Muhammadiyah 1 Taman. Pada hari ini anak-anak akan mempresentasikan karya ilmiah mereka dengan persiapan yang insya Allah sudah matang. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya marilah bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan, yang kedua yaitu presentasi dari kelompok 4, kemudian tanya jawab oleh Ibu Penguji dan juga Bunda, kemudian saran dan masukan dari Bapak Ibu Penguji, kemudian yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya anak-anak sudah siap? Jangan tegang ya, santai saja ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang waktunya kalian untuk presentasi, lakukan yang terbaik, insya Allah kalian bisa lancar melaksanakannya. Silahkan untuk kelompok 4 melaksanakan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, yaitu Bu Eli Mahmuda, SAG, SPD, MPD, dan Bu Aulia Khalifatul Kasana, SPD. Yang terhormat Ibu Pembimbing kami, yaitu Ibu Syarifah Kusna, SPD. Yang kami cintai, Ibu yang ayah dan ibu yang hadir pada hari ini. Kami siswa SD Mumtaz kelompok 4 kelas 6A. Saya Muhammad Abdul Ramzi. Saya Hikaria Aura Muhammad. Saya Nora Silalabiba. Saya Muhammad Haidarul Haq. Dengan bangga kami akan mempresentasikan karya ilmiah siswa dengan judul Gasa atau kepanjangan dari penggunaan daun sirsak pestisida alami pada tanaman cabai. Alur penelitiannya adalah latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, metodologi, dan hasil. Latar belakang ini kami menemukan tema ataupun materi. Oleh karena itu, alasan kami memilih materi ini, cabai merupakan salah satu bahan pangan yang paling dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, tetapi ini harga cabai sekarang mahal. Karena itu, ibu rumah tangga banyak yang menanam tanaman cabai sendiri di rumah. Walaupun begitu, masih ada kemungkinan tanaman cabai tersebut terserang hama, sehingga membutuhkan perawatan dan penanganan intensif agar tanaman cabai tersebut tetap sehat dari alami yang tidak merusak lingkungan. Rumusan masalah. Bagaimana cara pembuatan pestisida alami berbahan daun sirsak? Yang kedua, apakah pengaruh pestisida alami dari daun sirsak pada tanaman atau daun cabai? Tujuan untuk mengetahui cara pembuatan pestisida alami berbahan daun sirsak. Dan yang kedua, untuk mengetahui apa saja pengaruh pestisida alami berbahan daun sirsak pada tanaman cabai yang terserang hama. Manfaat. Dari manfaat ini memberikan wawasan dan alternatif dari pemanfaatan daun sirsak. Manfaat penggunaan daun sirsak pada pestisida alami adalah mudah terurai di alam sehingga tidak mudah mencemari lingkungan. Yang kedua, tidak menimbulkan kekebalan pada serangga. Yang ketiga, relatif aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya karena residunya mudah menghilang di alam. Dan yang terakhir, sebagai alternatif para petani karena mahalnya harga dan juga kesediaan obat-obatan mengenai pertanian, khususnya pestisida kimiawi. Metodologi, tempat dan waktu masing-masing anggota kelompok 4 mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023. Subjek dan objek. Subjek
4 batang tanaman cabai di rumah masing-masing anggota kelompok 4. Objek pestisida alami berbahan daun sirsak. Metodologi, langkah-langkah pembuatan pestisida alami dari daun sirsak. Yang pertama, menyiapkan 50-100 lembar daun sirsak. Kedua, menumbuk daun sirsak sampai halus. Ketiga, tumbukan daun direndam dalam air sebanyak 5 liter selama 12 jam atau semalaman. Keempat, disaring dengan kain halus. Kelima, simpan dalam wadah. Keenam, setiap 1 liter larutan hasil saringan dianjurkan dengan 10-15 liter air. Ketujuh, larutan siap disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Observasi, penyemprotan dilakukan sebanyak 2 kali sehari pada seluruh bagian tanaman cabai. Kedua, mengamati perubahan yang terjadi pada tanaman cabai yang disemprot pestisida alami. Hasilnya bisa dilihat dari foto-foto ini. Pertama, kita berkumpul di rumahnya Haidar untuk membuat pestisida alami. Langkah pertama, kita menyiapkan 50-100 lembar daun sirsak yang ditumbuk sampai halus. Lalu, direndam dalam sebanyak 5 liter air dan disaring dengan kain halus. Lalu dimasukkan ke dalam botol. Lalu siap disemprotkan ke bagian tanaman cabai yang diserang hama. Selanjutnya, hasil dari observasi ini bisa dilihat dari foto ini. Hasil observasi dari tanaman cabai yaitu berikut ini. Sebelum disemprot, kami menemukan banyak sekali tanaman cabai yang berwarna kuning atau layu. Dan kami menemukan juga daun yang berlubang atau rusak karena dimakan hama. Pada penyemprotan hari pertama sudah dapat dilihat tanaman yang layu menjadi subur. Daun yang berlubang tidak mengalami peningkatan atau tidak bertambah. Hasil observasi kami tuliskan dalam bentuk diagram berikut ini. Yang pertama, daun menggulung atau keriting. Dari diagram ini, kami ambil dari data dari setiap anggota. Sampai hari terakhir, daun yang menggulung atau keriting terus mengalami penurunan. Kedua, daun berlubang karena dimakan ulat atau kutu. Selama 6 hari penyemprotan, kita tidak mengalami jumlah kenaikan daun yang dimakan ulat atau tungau. Yang terakhir, daun berwarna kuning atau layu. Hari terakhir terus mengalami penurunan jumlah daun yang berwarna kuning atau layu. Pembahasan. Penyemprotan pestisida harus dilakukan dengan rutin agar hama yang ada di tanaman cabai tidak menetap lama. Pada periode kali ini, pestisida alami disemprot 2 kali sehari selama 6 hari. Sebelum memulai penyemprotan, tanaman cabai yang serang hama biasanya daunnya berlubang, berwarna kuning dan juga menggulung. Penyemprotan pertama dilakukan tanggal 11 Februari 2023 hingga tanggal 16 Februari 2023. Sampai dengan hari ke-6 penyemprotan secara rutin, cabai yang serang hama mengalami perubahan. Contoh perubahannya adalah daun yang layu dan menguning kembali segar kembali. Jumlah daun yang berlubang karena dimakan ulat tidak bertambah. Penyemprotan yang teratur membuat hama tidak bersarang lagi di tanaman cabai. Kesimpulannya yaitu kesimpulan ke-1, pestisida alami dari daun sirsak berhasil. Kedua, pengaruh pestisida alami dari daun sirsak dapat menghambat perkembangbiakannya hama pada tanaman cabai. Sarannya yaitu subjek penelitian dimaksimalkan pada tanaman cabai yang sudah tumbuh besar dan berubah. Sedangkan waktu observasi juga dilaksanakan lebih lama. Sekian dari presentasi kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat, bisa dicoba di rumah masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih hebat-hebat semua anak-anak kelompok 4. Dari presentasinya tadi sudah dari awal sampai dengan akhir dibacakan dari seluruh bagian bab 1 hingga dengan bab 5 dengan lancar dan jelas ya. Untuk acara yang kedua yaitu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Eli Mahmuda dan Ibu Aulia untuk mengajukan pertanyaan kepada Ananda. Kami persilakan waktunya.
Ya, mungkin Mas Haidar bisa membantu ya. Nah, yuk Mas Haidar bisa membantu. Enggak apa-apa Bu Eli ya, langsung ditunjuk yang ini, enggak harus semuanya ya. Ya, yuk. Ya. Yang lain mungkin bisa membantu. Soalnya daun sirsak itu banyak di rumah saya dan bisa diambil. Iya, secara langsung. Iya. Di rumahnya banyak. Iya. Di sekitar ya. Mungkin yang nambahi Mbak Rara, Mbak Naura atau Mas Ramzi. Silakan, enggak apa-apa. Ayo Mbak Rara. Ya. Silakan, enggak apa-apa. Ada lagi? Iya. Ya. Iya. Iya. Itu ya, siap ya anak-anak ya, nanti ditambahkan di alasannya, latar belakangnya ya. Dijawab, ayo enggak apa-apa. Mbak Rara, Mbak Naura atau Mas Ramzi? Ya, terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eli. Monggo Bu Aulia untuk menanyakan ke anak-anak. Iya, ini pertanyaannya berarti ke masing-masing ya. Jadi Mas Haidar, Mas Ramzi, Mbak Naura sama Mbak Rara dijawab pertanyaan dari Bu Aulia. Yuk, kendala apa yang sudah kamu alami ketika mulai dari pembuatan pestisidanya sampai dengan observasi itu
ceritakan ya, sesuai dengan masing-masing dialami. Silakan Mas Haidar dulu. Gak apa-apa, ayo. Ya. Ya, sesuai yang kamu yang kamu kerjakan mulai dari awal sampai dengan observasi itu apa yang kamu hadapi, kendalanya, hambatannya apa, kesulitannya apa, kira-kira begitu. Mas Ramzi dulu boleh, silakan. Iya. Jadwal kumpulnya. Jadwal kumpulnya ini semuanya sibuk-sibuk ini ternyata. Sibuk semua. Waduh. Jawab. Ya, yuk. Siapa dulu? Mbak Naura, yuk, kendalanya apa yang dialami Naura atau Mbak Rara? Silakan. Mbak Naura silakan. Ayo, kendalamu apa selama penelitian ini? Diceritakan aja, enggak apa-apa. Ya, boleh. Dijawab aja Naura, enggak apa-apa. Ya. Ada metodologi. Mas Haidar, kesulitannya apa Mas Haidar? Mencari untuk mencari bukan. Nah, begitu. Oh, gitu. Oh, ya. Sudah jawabannya? Sudah cukup? Bu Aul? Lagi? Nah, silahkan, monggo untuk perbaikan kan. Itu Kak. Iya. Oh gitu, jadi ditambahkan di bagian kesimpulan ya, jadi itu tadi nanti ada yang kurang ya, jadi tinggal ditambahkan kandungan daun sirsak itu apa sehingga itu manfaatnya itu diketahui ya, apa saja manfaatnya itu termasuk salah satu sebagai pestisida alami ya. Terima kasih banyak ya untuk masukannya dan sarannya Bu Aulia. Apakah masih ada lagi yang ditanyakan? Ibu Eli dan Bu Aulia, sampun. Terima kasih banyak. Terus kemudian kesempatannya untuk bundanya Mas Haidar. Ini kebetulan Bu Aulia untuk orang tua dari Mas Ramzi, Mbak Naura dan Mbak Rara itu tidak bisa hadir. Sudah memberikan
informasi kepada Bu Elia dan saya juga. Ada yang mau melahirkan, ini ibunya Mbak Naura ya. Terus Rara ini juga ibunya dinas pagi ya. Ayahnya juga masih ada keperluan. Jadi mohon maaf yang hadir bundanya atau mamanya Mas Haidar. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya mau tanya, apa manfaat anak-anak dari karya ilmiah tersebut? Salah satu aja. Manfaatnya bermanfaat untuk menghilangkan hama dan mencegah bolong-bolong atau yang dimakan oleh hama dan mencegah berkembang biaknya hama pada tanaman cabai. Bisa menghilangkan hama muda. Bermanfaat karena di pasar harga cabai sedang naik dan cabai biasanya digunakan untuk keperluan bumbu-bumbu dapur. sampun cukup. Enggak ada persiapan. Baik, alhamdulillah. Lah itu ya. Betul, nggih, ya. Baik, alhamdulillah luar biasa untuk presentasi dari kelompok 4 sampai dengan sesi yang terakhir sudah terlaksana dengan baik, dengan lancar. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Eli Mahmuda dan Bu Aulia selaku penguji, kemudian Bunda atau Mama Mas Haidar yang sudah berkenan hadir, Bu Elia juga mendampingi selaku wali kelasnya, dan anak-anak hebat. Aplaus untuk anak-anak, kami mohon semuanya. Ibu-ibu sudah luar biasa sekali penampilannya pada hari ini, dan semoga untuk kedepannya anak-anak bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya pada penelitian ini, dan itu dilanjutkan terus ya. Jadi ada ada kesempatan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Tidak harus di bidang ini saja, tapi di bidang yang lainnya. Begitu ya, insya Allah. Dari kami selaku moderator, juga pembimbing dari kelompok 4, mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin dalam mengantarkan anak-anak dalam penelitiannya kali ini masih banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Jadi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini